Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali hadir menemani Anda sekalian, dan kami membawa berita sukacita yang akan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini kami akan diberkati lagi dengan firman-Mu. Memberkati kami sekalian yang mendengar, menyaksikan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ayat yang akan saya bacakan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, jadi ayat yang pertama dari Roma 8 ini menjelaskan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan Roh yang memberi hidup, Roh yang memberi kemerdekaan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Saudara, Paulus menjelaskan bahwa mereka yang tidak memiliki roh, yaitu mereka yang bersandar pada kekuatan diri sendiri, mereka ini berada di bawah hukuman Tuhan dan tidak akan luput dari maut. Sebagaimana Yakobus 1 ayat 15 katakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, dalam Roma 8 ini Rasul Paulus menguraikan ada dua golongan orang-orang. Yang pertama yaitu mereka yang hidup menurut keinginan daging, yaitu mereka yang memiliki tabiat manusia yang berdosa. Dan yang kedua, mereka yang hidup menurut roh yang disebut roh kebenaran. Nah, mereka ini dipimpin oleh roh ke dalam seluruh kebenaran. Itu dicatat dalam Yohanes 16 ayat 13. Saudaraku, Roh Kudus akan meyakinkan orang percaya tentang dosa, tentang kebenaran Kristus, serta penghukuman supaya mereka menjadi seperti Kristus dan hidup sesuai dengan kebenaran. Itu dicatat 2 Korintus 3 ayat 18. Puji Tuhan, saudara, Roh Kudus bekerja di dalam orang percaya agar mereka hidup kudus sebagaimana Yesus Kristus kudus. Puji Tuhan. Tetapi apabila orang percaya menolak dipimpin oleh roh, apabila mereka tidak dapat mematikan perbuatan daging mereka, maka mereka ini berada di dalam hukuman. Sebagaimana Roma 8 ayat 13 katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Puji Tuhan. Nah, perbuatan menurut keinginan daging itu yang bagaimana? Nah, Alkitab katakan bahwa mengingini, menyenangi, memuaskan keinginan-keinginan tabiat manusia yang berdosa itu adalah di bawah hukuman. Sebagaimana Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di situ saudara baca di rumah saudara-saudara, komplit perbuatan-perbuatan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, dan seterusnya. Nah, kehidupan seperti ini tidak ada tempat bagi mereka di dalam kerajaan sorga. Saudara baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu ditulis dengan lebih terinci
perbuatan-perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan daging, saudara-saudara. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Alkitab mengajar kita supaya jangan sampai kita terbawa dengan keinginan duniawi, hawa nafsu, tetapi hendaklah kita penuh dengan roh. Haleluya. Kehidupan menurut roh berarti taat dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus serta melakukannya hal-hal yang dari Allah. Saudara, hidup menurut keinginan daging tidak mungkin bisa berjalan bersama-sama dengan hidup yang menurut pimpinan roh. Karena dua-duanya itu bertentangan. Galatia 5 ayat 17. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi jika seorang gagal melawan keinginan untuk berbuat dosa, ia menjadi setru Allah, saudara-saudara. Yakobus pasal 4 ayat 4 katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi persahabatan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas bagi kita orang-orang percaya, dipesan supaya jangan kita bersahabat dengan dunia. Maksudnya keinginan-keinginan dunia, keinginan hawa nafsu dunia, dan itu menjadikan kita menjadi musuh Allah. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang menjadi sahabat dari dunia ini. Jadi firman Allah pagi ini menjelaskan bahwa Roh Kudus yang bekerja dalam orang percaya akan membuat mereka hidup benar yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mereka yang memikirkan hal-hal yang dari roh. Puji Tuhan, pesan terakhir buat kita hari ini, tetaplah taat, tetaplah tunduk pada pimpinan roh. Karena roh yang memerdekakan, roh yang membebaskan kita dari hukum maut, yaitu kematian kekal. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang memberkati kami, mengarahkan, menasehati kami, supaya kami hidup bergantung kepada pimpinan roh. Dan itu yang menjadi kekuatan kami, akan menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Berkati semua pemirsa yang mengikuti program Yesus Kuatku. Biar iman kami tetap bertumbuh, bertambah di dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.